Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kesunahan daripada ziarah kubur sudah tidak diragukan lagi bahwa kesunahan ziarah kubur itu memang benar-benar disunnahkan, baik menurut Al-Quran ataupun menurut hadis Nabi atau menurut daripada ijma' daripada para ulama. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat 84, "Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabrih." Yang artinya, janganlah engkau mendoakan atas salah satu dari mereka, maksudnya orang munafik, yang mana mereka mati selama-lamanya, dan jangan engkau berdiri di atas kuburnya. Maksudnya jangan menziarahinya. Dilarang Rasulullah mendoakan orang munafik. Awalnya Nabi mendoakan, tapi akhirnya dilarang. Yang dilarang Nabi itu berdiri dan menziarahi itu orang munafik. Berarti kalau selain daripada munafik seperti kubur orang saleh, Nabi menziarahinya. Seperti di dalam hadis juga disebutkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mendatangi kubur seorang perempuan yang pekerjaannya itu menyapu masjid. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan sahabat, kemudian diberitahukan pada Nabi bahwa perempuan yang sering menyapu masjid atau menyapu musalla meninggal dunia malam tadi. Kemudian kata Rasulullah, "Afala tukhbiruni, kenapa kalian tidak memberitahu aku?" Lalu ujar sahabat, "Ya Rasulullah, kami tidak senang membangunkan pian kalau pian lagi istirahat. Jadi kami kubur malam itu juga." Lalu ujar Nabi, "Dulluni ala qabrih, tunjukkan kepadaku di mana kuburnya." Didatangi oleh Nabi, Nabi berziarah. Dalam riwayat Nabi sembahyang jenazah di kubur tadi. Nah ini dalil bahwa Nabi pun juga menziarahi kubur. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah sabit daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau wada'a hajaran ala qabri ba'di sahabah. Nah, hadis riwayat Abi Daud dan Ibnu Majah. Nabi SAW beliau itu meletakkan batu di atas kubur. Lalu ujar Nabi, yaitu kubur siapa? Kubur Sayyidina Utsman ibn Maz'un radhiyallahu an. Ini hadisnya dalam Sunan Abi Daud. Nabi meletakkan batur ganal, batunya ganal, di atas kubur Sayyidina Utsman ibn Maz'un di Baqi'. Orang yang pertama kali berkubur di Baqi'il Gharqad Sayyidina Utsman ibn Maz'un, lain Utsman bin Affan, lain Utsman bin Maz'un. Nah ini setelah selesai dikubur, Nabi mengandaki batu, diandaki batu, ibarat kita batur, ini batu ganal. Lalu ditanya, "Kenapa ya Rasulullah bin andaki?" "Ata'arrafu bihi qabr akhi," ya Nabi, agar aku mengetahui kubur saudaraku di sini. Sehingga mudah untuk menziarahi. Ini dalilnya boleh kita menandai kubur, boleh menamai kubur. Diambil dalil daripada ini, daripada fi'ilnya Nabi. Hadis riwayat Abi Daud dan Ibnu Majah. Adapun daripada dalil sunnah-sunnah ziarah kubur banyak daripada hadis Nabi. Contoh diantaranya hadis Nabi yang berbunyi, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzahhidu bid dunya wa tuzakkirul akhirah." Ya Nabi, dahulunya aku melarang kalian daripada ziarah kubur, namun sekarang ziarahlah, ya Nabi. Pada awal-awalnya memang Nabi melarang karena memang ada bentuk-bentuk semacam kemusyrikan. Karena orang-orang Yahudi zaman dahulu, mereka itu ketika mati ulama mereka, ketika mati nabi mereka wafat, mereka itu membuat patungnya di samping kuburnya.
sehingga patungnya itu dimasuki oleh iblis, dimasuki oleh syaitan berbicaranya patungnya tadi. Nah, sehingga banyak yang terjerumus di antara mereka tersembah patung, kada tersembah Allah lagi. Nah, pada awalnya Nabi memang merasa takut demikian. Namun tidak lagi setelah Islam sudah kuat, Islam sudah berkembang, kada mungkin lagi umat Islam ini menyembah berhala, menyembah patung. Pasti sudah menyembah Allah. Kalau ditanya orang-orang yang ziarah kubur, tanya, kamu ini meminta dengan kubur kah, meminta dengan Allah kah? Pasti orang awam biasa aja kan menjawab, aku dengan Allah minta. Kan ada minta dengan kubur, tidak. Cuma dengan perantara orang yang dikubur ini, dengan perantara orang dikubur ini, bertawassul dengan berkat orang dikubur ini supaya apa? Supaya diberi. Tetapi walillahil masalul a'la, memang Allah mempunyai perumpamaan yang lebih tinggi lagi. Bahasa kitanya itu, cara ibarat kita itu, kalau kita minta di hadapan orang, misalnya contoh kita dengan pemerintah aja gin, amun berduaan minta mau kada diberi. Tapi bila di tengah-tengah acara, tengah orang banyak, kayak Pak Bupati, kami minta saya ini, kau kah? Nah, mau kada mau memberikan di depan orang, supan kada memberikan. Nah, begitu juga aja perumpamaannya kita di hadapan wali Allah minta, di hadapan Nabi minta, Allah Ta'ala malu kada memberi. Ya, supan harus memberi, ini kekasihku nih, ini di samping kekasihku ini minta, bagaimana aku kada memberi? Nah, tetap memintanya dengan Allah, tapi perantaranya tadi. Jadi ziarahlah aja Nabi. Sekarang ziarah, Nabi kada takut lagi. Bahkan Nabi dalam hadis yang sahih bersabda, inilah akhafu an tusyriku ba'di. Ya Rasulullah, aku tidak takut kalian itu akan syirik setelahku. Nabi kada pernah merasa takut umatnya akan jatuh kepada kemusyrikan. Nah, yang Nabi takutkan, walakin akhafu alaikum an tubsata alaikumud dunya, tetapi aku takut kalian itu akan diberikan ujian bergelimang dengan dunia sehingga kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya, sehingga kalian binasa sebagaimana orang-orang dahulu binasa. Jadi yang Nabi takutkan itu bukan syirik. Jadi aneh kalau ada golongan-golongan sekarang yang menakutkan orang ziarah kubur pacang syirik. Jadi buat apa menakutkan sesuatu yang kada ditakutkan oleh Nabi? Nabi sudah bersabda, inilah akhafu an tusyriku ba'di. Aku tidak takut kalian akan syirik setelahku. Ada takutan Nabi. Jadi kadang syiriknya orang kadang orang menyembah kubur dada. Itu sangkaan mereka benaran itu memudahkan penyembah kubur bukan kita. Ya Nabi pazuruha, Nabi perintahkan sekarang ziarah. Fa innaha, sesungguhnya ziarah kubur itu tuzahidu fid dunya, satu, wa tuzakkirul akhirah, dua. Jadi faidah-faidah ziarah kubur nih, yang pertama membuat kita zuhud dengan dunia, satu. Yang kedua wa tuzakkirul akhirah, mengingat akhirat, dua. Yang ketiga dalam riwayat lain wa turaqqil qalba, dapat melembutkan hati. Yang keempat wa tadma'ul ain, dapat meneteskan air mata. Yang kelima wa tuzakkirul maut, dan dapat mengingat kematian. Jadi 5 faedah ziarah kubur ini, 5. Yang pertama dapat membuat zuhud kita dengan dunia. Nah, artinya dunia hanya di tangan, kada sampai ke hati. Zuhud, kada berhajat kita dengan dunia. Kalau ada juga dunia yang kita hajatkan untuk membantu akhirat. Yang kedua mengingat akhirat. Yang ketiga melembutkan hati, faedah ziarah kubur. Yang keempat meneteskan air mata. Bisa kita melihat, mengambil iktibar bagaimana orang yang sudah mendahului kita. Nah, kemudian wa tuzakkirul maut, dapat mengingat kematian. Jadi 5 faedah ini. Namun kita sering ziarah kubur, kadang ada sebuti-buting dapat faedahnya, berarti niat kita mungkin yang tidak benar, niat kita yang kada bujur. Kadang ada membuat, sudah berapa kali misalnya ziarah Wali Songo misalnya, kadang ada juga zuhud dengan dunia, kadang ada juga ingat dengan akhirat, kadang ada juga melembutkan hati, kadang ada juga
membuat air mata menetes, kadang-kadang juga mengingat kematian. Nah, mungkin niatnya salah, mungkin niat ziarah sana hendak jalan-jalan aja, hendak piknik aja, hendak melihat benua orang, kadang-kadang hendak mengambil berkah daripada walinya. Jadi bisa kadang dapat faedahnya. Dalam hadis Nabi, dalam hadis yang lain lagi riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah. Jar Sayyidah Aisyah menceritakan dalam Sunan Al-Baihaqi, beliau menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke rumahku suatu malam, yakni malam nisfu Sya'ban. Nabi masuk ke rumah Sayyidah Aisyah di malam nisfu Sya'ban. Kemudian fawadha'a anhu thawbaih, Nabi melepaskan pakaian, sidin letakkan, sidin gantung pakaian. Summa lam yastatim han qama falabisaha. Kemudian belum tuntung lagi melepas pakaian, belum ta'andak, sidin ambil pulang, sidin pakai pulang. Mbah dilepas hendak diandak, sekanya pakai pulang biasa. Falabisaha kemudian anqama falabisahuma. Kemudian beliau keluar daripada rumah. Lalu jar Sayyidah Aisyah fa akhazatni ghiratun syadidah. Kemudian aku ini merasa cemburu luar biasa nih. Aku menyangka Nabi itu tulak ke rumah maduku. Aku kira Nabi itu tulak ke rumah bini yang lain. Nah, apa nih giliranku malam nisfu Sya'ban nih. Timbul keluar Nabi nih. Kemudian fakharajtu atba'uhu, jar Sayyidah Aisyah, aku mengikuti Nabi berdiam-diam belakang iringi Nabi. Nah, kemana sih Din? Sehingga kada begitu lama ternyata Nabi mendatangi pemakaman Baqi'il Gharqad. Ternyata Nabi ziarah Baqi' di malam nisfu Sya'ban. Ziarah Baqi' malam hari. Di Arab sana ziarah malam sering, kayak malam Jumat ziarah kubur. Nah, karena di sana jarang ada pepohonan di kubur. Di wadah kita pohon ganal itu ada pembayang sedikit saja bisa buka. Nah, di sana bersih orang kubur kadang pepohonannya. Kita banyak pohon kubur, pohon itu, pohon ini. Pina ada beguyang tautan. Yastaghfiru lil mu'min wal mu'minat wasyuhada, dan Nabi memintakan ampun pada mukminin dan mukminat dan syuhada. Ini menjelaskan keutamaan malam nisfu Sya'ban dan berziarah di dalamnya. Nah, kemudian bulan Sya'ban ini karena mungkin mengambil sebagian dalil daripada hadis ini, Nabi ziarah ke Baqi' malam nisfu Sya'ban di bulan Sya'ban, maka banyak terjadi ziarah-ziarah di bulan Sya'ban. Di antaranya ziarah Nabi Allah Hud alaihissalam di Hadramaut, ziarah Nabi Hud bulan Sya'ban. Ini sekarang para habaib di Tarim di Hadramaut ini berada di Syaib Nabi Allah Hud, di Wadil Ahqab namanya, lembah Ahqab, lembahnya kaum Ad. Kaum Ad wa ila adin akhahum huda, dan kami utus Nabi Allah Hud kepada kaum Ad. Kaum Ad kaumnya Nabi Hud. Itu kaum Ad, orang terkenal di Wadil Ahqab di Hadramaut. Wadil Ahqab ini lembah Ahqab. Ada surah Ahqab dalam Quran, ada surah Hud dalam Quran, ada surah Ahqab. Jadi salah satu nabi yang disebutkan nama nabinya dalam surah dan nama tempatnya juga. Ahqab, seduniaan orang mengatakan Hadramaut Ahqab, itu Wadil Ahqab. Itu umatnya Nabi Hud itu berulah rumah itu gunung aja diulah, gunung diulah rumah, hanya diberi kekuatan kau menampak nang kayak adunan gunung, pak ulah kamar, pak di sini sagan gunung bang diulah kadang alih baca cari batu apa betul kayak kita berulah rumahan pasir, tak 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 jadi rumah, itu gunung diulah rumah lebarnya kaum Ad itu. Kayaknya kubur Nabi Hud itu di atas gunung ya, 40 meteran panjangnya. Ini ziarah Nabi Hud sekarang nih di bulan Sya'ban. Kemudian ziarah ahli Tarim, kalau penduduk Tarim itu ziarah model ziarah tahunan, itu mereka itu pada hari ke-15 Imbah Asar. Jadi hari ke-15 orang-orang Tarim itu puasa kadang nisfu Sya'ban aja, mereka puasa 3 hari
13, 14, 15 mereka puasa putih. Kadang disebut Sa'ban nggak ada puasa putih 11, 12, 13. Kalau kita Senin, Selasa, Rabu. Kalaunya Senin, kalaunya Rabu kita nih Sa'ban, berarti Senin, Selasa, Rabu itu afdalnya sebenarnya. Ada dalilnya, nasnya, yaitu puasa putih. Itu mereka puasa pas hari ke-15 itu Imba Asar. Oh, itu orang-orang Tarim keluaran semuanya ke Zambal menziarahi keluarga mereka, abah, kakak, jadi ziarah umum tuh, ziarah am itu, ziarah umum. Jadi anak-anak dibawa. Ini pada hari ke-15 Sya'ban itu. Mungkin malamnya kada terziarah, siangnya mereka mengamalkan ziarah kan. Nabi menziarahi Baqi kan malam. Ada ini siangnya mereka ziarah, sore hari menjelang berbuka atau Imba Asar ziarahan. Pertama ziarah Sayyidina Al-Baqi Muqaddam dulu, hanya mendatangi keluarga masing-masing. Itu nang ziarah per tahun itu. Menziarahi khusus, nang ziarah secara umum. Begitu pula di bulan Sya'ban, ziarah di Palembang juga bulan Sya'ban, Palembang. Nah, di Palembang juga bulan Sya'ban, ziarah di akhir Sya'ban juga. Ziarah kubra. Ziarah kubra menziarahi para habaib-habaib di Palembang sana. Ziarah kubra. Nah, Habib. Jadi ziarahnya bulan Sya'ban juga. Nah, kemudian kebanyakan kita juga di tempat kita juga ziarah juga bulan Sya'ban, bulan Sya'ban kan. Jadi pas banget kita nih, sesuai dengan dalil dan nasnya. Nah, ziarah di bulan Sya'ban. Kemudian kalau daripada segi ijma ulama, ittafaqat nususus Syafi'i, nas-nas Imam Syafi'i dan ashab Syafi'i ittifaq mengatakan bahwa disunahkan ziarah kubur bagi laki-laki. Bagi perempuan pun juga dianjurkan juga. Nah, kemudian Al-Imam Ar-Rawwas radhiyallahu an berkata, "Buyi'tu ala ziyaratil kubur wa du'a li amwatil muslimin." Aku dibaiat untuk menziarahi kubur dan berdoa, mendoakan kepada orang-orang meninggal dari kaum muslimin di sisi kubur mereka. Karena doa, fa inna du'a inda maqabiril muslimin mustajab. Doa itu di sisi kuburnya orang-orang muslim itu mustajab, karena itu adalah tempat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala diturunkan pada mereka dalam kitab Al-Mawsu'atil Yusufiyah. Taib. Kemudian bagi perempuan pun juga boleh. Bagi perempuan pendapat asalnya juga boleh ziarah kubur. Bahkan disunahkan jika kubur yang diziarahi itu kubur Nabi, yang diziarahi itu kubur wali, yang diziarahi itu kubur orang tua, yang diziarahi itu kubur keluarga. Itu hukum asalnya bagi mereka boleh. Jawazu ziarah boleh bagi perempuan. Namun bisa berubah hukumnya menjadi makruh, bisa berubah hukumnya perempuan menjadi haram. Yang haram ketika dia keluar dengan berhias, ketika dia keluar perempuan tadi dengan memakai dengan pakaian yang terbuka aurat, menjadi haram akhirnya. Kada disunahkan, kada dianjurkan lagi. Kalau jadi perempuan kalau hendak ziarah jaga juga dengan pakaiannya, jangan sampai dengan khasiat ariyat berpakaian tapi telanjang, jangan. Maksud pakaian telanjang kayak apa? Ini berpakaian tapi kantat pakaiannya, ini berpakaian tapi kelihatan bentuk tubuhnya. Makanya perempuan yang benar itu memakai kerudung syar'i karena menutupi dadanya. Kalau masih terbuka dadanya kelihatan bentuknya, itu masih belum sempurna menutup auratnya. Itu jadi Nabi khasiat ariyat, berpakaian tapi telanjang, ya pakaian kantat, memperlihatkan lengkuk tubuh, bentuk tubuh. Perempuan tuh kalau hendak sempurna aja, kalau hendak sempurna bibinian, kalau inya ukuran bajunya S, makanya harus menukar ukuran baju nang XL. S berarti L beliwat sabuting, M diliwati. Kalau ukurannya M berarti menukar baju nang XL.
L-nya dilewati. Bila ukurannya L baju berarti menukar double XL. Nah, itu ukuran perempuan nang pas nang kayak itu. Amunnya nang kantat pakaian, nah itu memperlihatkan bentuk tubuh. Jadi kada jadi berpahala, kada jadi sunnah apa-apa. Amunnya bibinian tulak ziarah beaksi. Nah, baik para tulak kada dapat pahala, kada dapat dosa bertambah ya kalau misalnya ziarah niatnya hendak piknik saja, hendak beraksi-aksi atau hendak mau ubar kecantikan apakah, nah, kada dapat apa-apa. Dan lebih disunahkan lagi ya ta'akad nadbu ziarah, lebih disunahkan lagi ziarah itu kita menziarahi orang tua kita, kawitan kita didahulukan orang tua kita itu segala-galanya. Jadi kalau kita hendak ziarah, nomor satu dulu orang tua. Misalnya kita hendak berangkat nanti hari Sabtu, hari Jumat berdataan kita dulu menziarahi kubur kawitan bila sudah meninggal. Bilanya belum ke rumah bersalaman, minta izin, minta doa. Itu nomor satu dahulu. Beizin dengan wali kutub di rumah dahulu sebelum menghilangi wali kutub yang lain-lain. Nah, orang tua kita tuh wali kutub. Harap pada wali kutub lagi. Nabi bersabda, doaul walid li waladih ka doain nabi li ummatih. Doanya orang tua terhadap anaknya sama seperti doanya Nabi terhadap umatnya. Doanya orang tua terhadap anaknya sama seperti doanya Nabi terhadap umatnya. Wah, doa kawitan kita tuh kayak doanya Nabi. Kita jauh-jauh ke sana kemari cari wali kutub, mencari wali pulan, mencari habib pulan, mencari ulama pulan, mencari tuan guru pulan. Tapi kediingat lawan di rumah. Aku aja takuni aja sekal sel ni so aku jirahi berataan datu-datu aja. Wan. Pokoknya Jawa tuh wali 9 sudah aku jirahi papak sudah habis. Nah, aja orang betakon Abah Mamai gampang 2 kaliannya 1 tahun. Hari Raya Idul Fitri on Idul Adha aja. Nah, iya aneh orang tiap minggu ziarahi. Ke sana kemari ke Singapura situ sini aja. Habis sudah ziarah aja. Kubur kawitan tagah. Kubur kawitan kada disiangi, kubur kawitan kada dihilangi. Nah, tersalah nih. Dahulu kan orang tua dulu. Hadis riwayat Imam Hakim dari Abi Hurairah radhiyallahu an bersabda, "Man zara qabra abawayhi aw ahadahuma fi kulli jum'atin marrah, ghafarallahu lahu wa kana baran biwalidayhi." Barang siapa menziarahi kubur orang tuanya atau salah satunya tiap-tiap Jumat, maksudnya seminggu sekali maksudnya, maka apa faedahnya? Allah akan mengampuni dosanya. 1. Yang kedua, dicatat bakti dengan orang tua. Dalam riwayat lain, kana kahajjatin, pahalanya seperti berhaji, pahalanya seperti berhaji ke Baitullah. Dalam riwayat lain lagi, dan membaca surah Yasin, ya, baca surah Yasin, maka Allah akan mengampuni si anak yang ziarah tadi sebilangan ayat atau sebilangan huruf di dalam surah Yasin itu. Wah, sebilangan ayat atau sebilangan huruf di dalam surah Yasin tadi. Nah, banyak benar hurufnya, banyak benar ayatnya. Al-Imam Muhammad ibn Wasi' beliau ziarah kubur biasanya pada hari Jumat, dan beliau berkata, sampai berita kepadaku bahwa orang-orang mati itu mengenal orang-orang yang ziarah pada mereka pada hari Jumat, wa yauman ba'dah, dan hari sesudah hari Jumat, yakni hari Sabtu. Ini biasanya rohnya orang yang meninggal dunia itu berada di Illiyin, di atas sana. Innal abrara lafi illiyin, di atas. Tapi pada hari-hari tertentu mereka berada di kubur. Di antaranya hari Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu, dan hari Senin mereka ada di kubur. Karena itu hari-hari orang berziarah. Pas saja kita hari Sabtu. Mereka menunggu orang-orang yang ziarah. Wa yauman ba'dah, ya.
Tapi kalau bukan pada hari-hari itu, roh mereka di atas. Tapi bila ada yang memberi salam, secepat kilat roh itu akan memasuki kubur dan menjawab salam kita. Nah, dijawab salam kita. Cuma kita mereka ada mendengar. Dan mungkin kehendak dia pun mendengar. Nah, ya. Namun waalaikumsalam, ya keluar dari kubur. Lagi nari rintik-rintik kayak ini nah. Malam-malam bisa kata-kata nahan buka. Bagus juga kan didengarkan kan. Namun orang panca indera nang keenam, bisa mendengar tuh. Nah, itu keutamaan ziarah. Dan roh orang-orang mukmin itu datang ya dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan mal mayyit fi qabri, dalam hadis illa kal ghariqil mughawwis, tidaklah mayit dalam kubur melainkan seperti orang tenggelam yang meminta tolong, kayak orang lamas minta tolong, menunggu doa yang sampai kepadanya, yantaziru da'watan talhaquhu, dia menunggu doa sampai kepadanya baik dari anaknya, dari temannya, dari kawannya. Apabila doa itu sampai padanya, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, maka itu lebih ia cintai daripada dunia dan isinya. Nah, jadi setiap kali kita berbacaan, kita hadir kayak ini pun kita hadir majelis salim nih, hadir majelis ilmu. Artinya ya Allah ya Rabb, berikan ulun pahala ketika menghadiri majelis ini dan sampaikan pahalanya kepada arwah abah mama dan nenek moyang ulun yang muslim sampai Nabi Adam. Nah, kalau kita yang muslim, kalau bubuhan habaib kada bersambat yang muslim bertahan sampai Nabi Adam, mukmin bertahan. Namun kita patut dicurigai. Kalau tak buat Abu Lahab kah, Abu Jahal kah? Dalam silsilah berbahaya. Nah, ada jaminan. Kalau habaib ada jaminannya, nenek moyang mereka sampai Nabi Adam. Nah, jadi berbuat yang muslim, nenek moyang ulun yang muslim sampai Nabi Adam. Nah, hadiahi terus, kada ada ruginya mah hadiahi. Bertahan kita niatkan baca Quran, hadiahkan. Kita tolak ke majelis ilmu, niatkan berhadiah, hadiah sampai akan pahalanya juga. Justru kita nang kada hadiah itu nang rugi. Karena di dalam Imam Haddad berkata di dalam hadis Imam Haddad menyebutkan dalam kitab Sabil Idikar, laulal ahya lahalakatil amwat. Jikalau bukan karena orang-orang yang hidup, niscaya orang-orang yang mati itu akan binasa. Jadi berkat hadiah nang hidup nih. Kayak kita hendak belajaran, kita mulai membaca Fatihah, itu ada niatnya untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Nah, dapat hadiah mereka, dapat hadiah. Jadi dalam I'anatul Talibin tadi begitu dahsyatnya roh-roh itu, bahwasanya roh orang mukmin datang tiap-tiap malam ke langit dunia, wataqib bihizai buyutiha, dan nya sering berdiri di samping rumahnya dan berseru dengan suara yang sedih sampai berseru 1000 kali, tapi kita kadang mendengar. Nang meninggal nih keluarga kita, apa seruannya? Hai keluargaku, wahai suamiku, wahai istriku, wahai abahku, wahai mamaku, apa-apa sepertinya, hai cucuku, mbahnya pulang, hai orang yang mendiami rumahku, hai orang yang mewaris bajuku, hai orang yang mewaris mobilku, hai yang mewaris tanahku, sambatnya bertahan. Ganang kami, ganang ya. Ingat kami ingat, itu harta naikam pakai itu bertahan kami dahulu memakai. Cuma sayangnya kami dahulu kada penyedekah, kami dahulu kada menyumbang, kami dahulu kada berwakaf. Akhirnya kami tumpuk harta. Akhirnya kami meninggal dunia, harta buah nikam nang menikmati. Maka kami peringatkan jangan sampai seperti kami ya. Jangan sampai. Ganang kami ganang, jangan. Itu setiap malamnya. Kita mereka mendengar kita dengan suara yang hazin. Tapi kalau nang ampun rumah ini selalu berhadiah, baca Quran hadiahkan, senangnya buliknya ke atas sana dengan hati yang gembira, mustabsyirin dengan gembira. Nah, tapi kalau kada mengganang apa-apa, nah sedih mereka, kasihan. Nah, tumpuk harta sekalinya meninggal orangnya. Orang sugih kada pernah menyumbang, kada pernah berwakaf, kada pernah itu ini, dipikirkan rumah dunia aja.
Begitu rumah istana jadi dibangun, sudah hendak sembahyang hajat, begitu tuntung sembahyang maghrib, sekalinya orangnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kada saat menggawi sembahyang hajatnya, meninggal orangnya. Maka rumah kayak istana, udah langsung rumahnya berpindah kepada ahli waris. Inya kada menikmati, nih tunang ditahani hartanya. Maka itu sangat penting kita untuk menghadiahkan. Nah, kemudian lalu kita menziarahi kubur. Ziarah kubur ini untuk berdoa, untuk mengambil berkah. Sudah ada itu di zaman Rasulullah yang demikian. Para sahabat pun demikian. Kalau ada apa-apa, mereka dalam riwayat bi annahum qahatu, bahwa para sahabat itu pernah tertimpa kemarau panjang di Madinah. Faja'a rajulun ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang seorang laki-laki ke kubur Nabi. Waqala, dia berkata, ini laki-lakinya orang Badawi, ini orang pegunungan, orang dusun. Yang orang dusun, nah ini bahasanya kasar, kada lembut. Begitu datang ke makam Nabi, langsung berucap, ya Muhammad, ya bersisi loh Nabi. Ya Muhammad, istasqi li ummatik. Muhammad, tolong bang, mintakan hujan lawan umatmu nih. Mereka hampir binasa sudah. Ini orang-orang, kalau para sahabat Nabi itu kadang-kadang mereka senang juga lawan orang Baduy ini, karena orang-orang pedalaman, orang dusun. Karena berkat pertanyaannya, berkat permintaannya, kadang-kadang bubuhan sahabat kada berani lawan Nabi betakun. Tapi datang mereka cacarucus saja. Ada orang Badawi, jadi saya ziarah Nabi zaman Sayyidina Umar. Kada berdoa panjang doa, kada mereka kada berdoa macam-macam, kada sampai ke hadapan kubur Nabi berdoa. Berucap pandir aja, ya Allah, ini nah nang di hadapanku ni nah kekasih pian Nabi Muhammad, ini di hadapanku ni kekasih pian. Pian tu Tuhan ulun, ini kekasih pian. Syaitan tu musuh pian, musuh kita bertaan. Bila inya pian ampuni ulun, ya Allah, nih kekasih pian nih gembira, ulun gembira, syaitan itu sedih. Tetapi bila pian kada mampuni ulun, kekasih pian nih sedih, syaitan tuh musuh tuh gembira, dan ulun sedih juga. Itu aja ucapnya. Mbahnya lalu dimimpikan Sayyidina Umar katakan kepada orang dusun tadi, dosanya diampuni, bertahan ya. Kan banyak pandir kada, ada banyak panjang-panjang doa bertengah jam kada, tapi pandir kayak itu aja. Datang misalnya ke kubur wali, nah misalnya ada tolong payan nih nah kami nah hujan kada tapi dituruni kami nah doakan pelang, itu aja pandir. Kada berapa lawas hujan. Nah, pamutiru, imbah berucap seperti itu, ya Muhammad istasqi li ummatik, Muhammad pamutiru mataran, kemudian mereka dihujani dengan hujan sampai kumpai pun tumbuh, begitu banyaknya hujan. Wasamunatil ibil, dan juga dengan unta-unta pun menjadi lamak juga karena banyak makanan. Dengan si Arabi tadi aja, kada sarana nang undang tuan guru mengumpulkan tuan guru habaib minta hujan. Orang dusun aja diutus kepada Nabi, udah pandiri. Ya Muhammad mintakan hujan ya. Luar biasa. Jadi mengambil berkah ke hadapan Nabi juga, ke kubur Nabi.